Selamat pagi putra-putri kebanggaan Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Dina Nurdian dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberkahi. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Nah, ini gambar termometer. Bagian dari termometer yaitu ada tabung gelas, ada pipa kaca atau pipa kapiler, ada skala, ada zat cair pengisi termometer. Zat cairnya sendiri bisa berisi raksa atau alkohol, ada lekukan, dan ada tandon atau reservoir. Jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer yaitu ada termometer zat cair, ada termometer bimetal, dan ada termometer kristal cair. Yang akan pertama Ibu bahas yaitu termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai atau ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Nah, keadaan ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Kelebihan dan kekurangan air raksa dan alkohol sebagai pengisi termometer yaitu air raksa memiliki kelebihan yaitu pemuaiannya lebih teratur, warnanya mengkilat sehingga mudah dibaca. Yang berikutnya titik didihnya tinggi yaitu 357 derajat Celcius dan tidak membasahi dinding kaca. Sementara raksa sendiri memiliki kekurangan, di mana harganya relatif mahal dan memiliki titik beku yang tinggi sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Untuk alkohol sendiri memiliki kelebihan, yaitu pemuaiannya teratur, harganya murah, titik bekunya sangat rendah sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat rendah. Adapun kekurangan dari alkohol yaitu tidak berwarna sehingga sulit untuk membaca skala. Yang berikutnya adalah titik didih alkohol rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu benda yang tinggi. Yang terakhir, alkohol memiliki kekurangan yaitu dia dapat membasahi dinding kaca. Contoh termometer zat cair yaitu termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Termometer laboratorium memiliki bentuk yang panjang, skalanya yaitu dari minus 10 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius. Termometer laboratorium menggunakan cairan raksa atau alkohol. Yang kedua yaitu termometer suhu badan. Termometer ini adalah termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skalanya yaitu dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah termometer bimetal. Termometer bimetal menggunakan prinsip yaitu jika dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu, maka jika suhunya berubah,
bimetal akan melengkung karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer bimetal. Jenis termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Pada termometer kristal cair ini, terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Termometer kristal cair ini dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam sistem internasional atau SI. Titik tetap atas dan bawah pada beberapa skala suhu yaitu untuk derajat Celsius, titik tetap bawahnya berada di 0 derajat, sementara titik tetap atasnya berada di 100 derajat Celsius. Untuk derajat Fahrenheit, titik tetap bawahnya berada di 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya berada di 212 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumur, titik tetap bawahnya berada di 0 derajat Reaumur dan titik tetap atasnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan untuk Kelvin, titik tetap bawahnya yaitu 273 Kelvin dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Untuk Kelvin ya anak-anak tidak menggunakan kata derajat. Rumus mengkonversi skala suhu berdasarkan perbandingan skala suhu. Merubah dari Celsius ke Reaumur yaitu 4/5 dikali derajat Celsius. Merubah dari Celsius ke Fahrenheit yaitu 9/5 dikali derajat Celsius ditambah 32. Merubah dari Celsius ke Kelvin yaitu derajat Celsius ditambah 273. Merubah dari Reaumur ke Celsius yaitu 5/4 dikali derajat Reaumur. Merubah dari Reaumur ke Fahrenheit yaitu 9/4 dikali derajat Reaumur ditambah 32. Merubah Reaumur ke Kelvin yaitu 5/4 derajat Reaumur ditambah 273. Sedangkan untuk merubah Fahrenheit ke Celsius yaitu derajat Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5 dibagi 9. Sedangkan untuk merubah Fahrenheit ke Reaumur yaitu derajat Fahrenheit dikurangi 32 dikali 4 dibagi 9. Sedangkan untuk merubah Kelvin ke Celsius yaitu Kelvin dikurangi 273. Sementara untuk merubah Kelvin ke Reaumur yaitu Kelvin dikurangi 273 dikali 4 dibagi 5. Nah, itu rumus untuk mengkonversi berbagai skala suhu. Nah, berikut Ibu sajikan contoh soal. Contoh soalnya mengkonversi satuan suhu Celsius ke Reaumur. Soalnya yaitu 20 derajat Celsius ingin dirubah menjadi derajat Reaumur. Berapakah hasilnya?
Rumus untuk merubah derajat Celcius ke derajat Reaumur yaitu 4/5 dikali suhu derajat Celcius, yaitu 4/5 dikali 20. 20 dibagi 5 adalah 4. Nanti 4 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 16 derajat Reaumur. Paham anak-anak? Pemuaian zat padat contohnya ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Yang berikutnya adalah rel kereta api melengkung akibat pemuaian. Hal ini disiasati dengan adanya celah di antara sambungan rel. Yang berikutnya adalah kawat listrik putus ketika terjadi pemuaian. Makanya kalau kalian lihat, kawat listrik biasanya dipasang agak kendur. Pemuaian pada zat cair dan gas. Contoh pemuaian pada gas yaitu ban sepeda yang tiba-tiba meletus ketika terkena panas. Sedangkan contoh untuk pemuaian pada zat cair yaitu seperti kalian lihat, jika botol kemasan sirup, kecap, atau minyak goreng yang tidak pernah diisi penuh. Kenapa demikian? Itu dilakukan agar ketika terjadi pemuaian, isi sirup, kecap, dan minyak goreng tersebut tidak tumpah. Baik anak-anak, sekian pertemuan dengan Ibu. Semoga kalian bisa menyimak materinya dengan baik dan bisa memahaminya. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.